Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih Gojali.id itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Lutfan Octavianus Siswondo selaku Ketua Tim Gojali.id, dan ada saya sendiri Anissa Anjani dan Arya Yanova Putri selaku tim dari Gojali.id. Berikutnya adalah fakta dan permasalahan yang diambil dalam membangun Gojali.id. Yang pertama yaitu menurut teori sosial pada tahun 2017 tingginya angka permintaan layanan jasa. Oleh karenanya Gojali.id berfokus kepada pengusaha jasa yang memiliki bisnis dalam bidang jasa seperti penjahit, tukang, terus mungkin layanan kebersihan dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pemodalan usaha jasa menjadi hal yang fundamental dikarenakan modal adalah awalan melakukan kegiatan produksi. Tapi pada kenyataannya banyak konsumer yang memberikan kurang dari 50% DP untuk modal bagi pengusaha jasa, sehingga pengusaha jasa tersebut tidak dapat maksimal dalam memberikan layanannya. Oleh karenanya Gojali.id ini berbasis koperasi sehingga dapat memberikan modal bagi pengusaha jasa untuk memberikan nilai maksimal dalam pelayanan jasanya, sehingga dapat menarik banyak konsumer. Kemudian yang ketiga ada masalah utama usaha jasa adalah branding. Pemasaran produk jasa cenderung menggunakan saran dan dari saudara-saudara terdekat. Karena jasa itu produknya tidak dapat dinilai secara fisik dan cenderung dari konsumer ke konsumer lain itu berbeda karena bernilai subjektif. Oleh karenanya branding itu sangat susah bagi pengusaha jasa. Nah, dalam Gojali.id ini nanti ada semacam review dari konsumer sehingga dapat meningkatkan rating dari si pengusaha jasa tersebut, sehingga dapat menarik perhatian konsumer sehingga dapat menjadi media branding bagi pengusaha-pengusaha jasa. Permasalahan dan fakta yang telah kami jelaskan pada slide sebelumnya, kami mengambil solusi yang pertama, aplikasi mobile berbasis Android, karena pada zaman sekarang cenderung orang pasti memiliki gadget yang berbasis Android. Oleh karenanya kami menggunakan Android sebagai basisnya. Yang kedua yaitu menyediakan e-marketplace jasa. Jadi pada Gojali.id ini nanti akan semacam pasar jasa sehingga semua konsumer bebas memilih mana yang menurut mereka cocok dan sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian yang menyediakan koperasi jasa digital ini digunakan untuk pengusaha jasanya, sehingga pengusaha jasa dapat menabung dan dapat meminjam modal di Gojali.id sehingga memberikan kemudahan bagi pengusaha jasa untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kemudian yaitu pada Gojali.id sendiri ada 4 fitur utama dengan konsep connect, learn, report, dan share. Connect berarti menghubungkan antara si consumer dengan pengusaha bisnis. Learn adalah pada Gojali.id nanti ada mitra pelatihan jasa, sehingga bagi pelatihan yang dirasa kurang profesional atau mungkin memang ada seseorang ingin mendirikan jasa namun tidak memiliki skill yang baik, oleh karenanya Gojali.id memberikan fasilitas pembelajaran pelatihan bagi mereka yang ingin mengembangkan skill mereka. Kemudian ada report, yaitu dengan Gojali.id dapat memberikan pelayanan untuk mereportkan atau melaporkan potensi daerah mereka. Seperti seandainya di daerah mereka ada eceng gondok, berarti di daerah mereka perlu diadakan pelatihan untuk membuat kerajinan dari eceng gondok, seperti itu. Kemudian ada share. Nah, di share di sini setiap pengusaha jasa dapat memberikan pengalaman serta berbagi ilmu pengetahuan kepada pengusaha-pengusaha bisnis yang lain, pengusaha jasa yang lain, atau untuk bagi mereka yang ingin mendirikan usaha jasa mereka sendiri. Oleh karenanya, di Gojali.id mendukung konsep share. Gambaran aplikasinya sama seperti solusi yang ditawarkan tadi, yaitu dengan menggunakan 4 fitur utama, yaitu connect, learn, report, dan share. Connect berarti menghubungkan pencari jasa dengan pengusaha jasa dalam e-marketplace jasa. Yang kedua yaitu learn atau belajar. Dalam pengembangan potensi anggota disediakan layanan pelatihan terpadu yang dapat dipilih baik oleh pengguna aplikasi maupun mitra jasa. Jadi bagi mereka yang belum memiliki usaha jasa namun mereka memiliki passion, kami menyediakan fasilitas pelatihan untuk mengembangkan skill mereka, passion mereka. Kemudian yaitu ada report atau melaporkan, ikut serta mendukung pemerataan usaha daerah, yaitu dengan melaporkan potensi setiap daerah yang sekiranya dapat dikembangkan menjadi suatu bisnis.
Kemudian ada share, menciptakan social culture baru untuk saling berbagi kepada sesama dalam pengetahuan. Hal ini dapat digunakan oleh mitra jasa untuk meningkatkan elektabilitas usahanya. Berikut adalah user interface dari aplikasi kojadi.id. Seperti yang terlihat pada gambar yang pertama itu adalah tampilan gambar utama atau beranda utamanya. Jadi di situ akan menampilkan banyak pengusaha jasa yang tersedia dengan aplikasi Kojadi yang telah menjadi mitra kami. Dapat lihat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian untuk lebih lengkapnya, Anda dapat men-scan QR code yang telah kami sediakan pada PowerPoint berikut ini. Untuk pengembangan aplikasinya sendiri, kami menggunakan metode waterfall. Kenapa kami menggunakan metode waterfall? Karena metode ini adalah yang paling mudah digunakan. Selain itu, kami juga tidak memiliki klien yang benar-benar spesifik klien. Beda seperti agile development. Kalau agile development kan dia ada kayak kliennya yang dia harus memberikan fitur-fitur apa. Nah, sedangkan pada aplikasi kami tidak memiliki klien spesifik yang harus menentukan fitur apa saja yang harus kami miliki. Kami mengembangkan sendiri aplikasi dan fitur-fitur kami yang didapat informasinya dari masyarakat, yaitu pada tahap pertama requirement analysis. Di sini kami mewawancarai salah satu pengusaha jasa dan mereka membutuhkan apa saja sih fiturnya gitu. Dan mereka kan nggak spesifik menjadi klien kami hanya mengumpulkan requirement yang mereka butuhkan dalam aplikasi kami, sehingga aplikasi kami nanti akan dapat selaras dengan kebutuhan mereka. Kemudian yaitu setelah kami menganalisis requirement analisis, kami mendesain dan mengcode serta mengetesnya. Jadi mendesain aplikasinya, database-nya bagaimana, kemudian mengimplementasikannya dengan bahasa pemrograman. Kemudian setelah kami mengimplementasikannya ke dalam bentuk bahasa pemrograman, kami mengujinya apakah sudah sesuai dengan fungsionalitasnya atau tidak. Kemudian setelah sudah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman sehingga siap dalam bentuk aplikasi, sudah dilakukan testing dan berjalan dengan lancar, kami akan melakukan deployment, yaitu pendistribusian kepada pengusaha jasa. Namun untuk mengunduh aplikasi kami harus menjadi anggota dari koperasi kami terlebih dahulu, sehingga baru dapat menjadi mitra usaha jasa kami. Kemudian yang terakhir yaitu maintenance, yaitu pemeliharaan aplikasi, mungkin seperti update gitu, untuk mendukung aplikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengusaha jasa maupun konsumer jasa. Adalah proses bisnis dari kojadi.id, yaitu ada dua, yaitu B2B, business to business, dan B2C, yaitu business to consumer. Yang pertama adalah B2B, yaitu pelatihan usaha. Jadi kan tadi ada fitur learn, yaitu menyediakan pelatihan. Nah, untuk menyediakan pelatihan, kami bekerja sama dengan badan pelatihan terpadu dan memberikan paket-paket yang tersedia bagi pelayanan pelatihan terpadu tersebut. Oleh karenanya, bagi pelatihan usaha terpadu tersebut disebut B2B. Yang kedua yaitu B2C, business to consumer, yaitu ada dua, pengguna aplikasinya sendiri, yaitu consumer yang membutuhkan pelayanan jasa, kemudian mitra usaha jasa, yaitu pengusaha jasa yang ikut bergabung dalam kojadi.id. Kemudian untuk proses bisnisnya sendiri dari consumer, sebelumnya untuk mitra usaha kan dia merupakan consumer. Untuk menjadi mitra usaha, mereka harus daftar terlebih dahulu kepada koperasi kami, yaitu pertama seperti yang digambarkan di bagian yang kedua yang warna orange itu. Yang pertama, mereka adalah seorang consumer. Jika dia ingin menjadi mitra usaha, maka mereka harus registrasi akun di kojadi.id terlebih dahulu dengan mengirimkan berbagai dokumen seperti itu. Yaitu setelah mereka mengirimkan berbagai dokumen yang mendukung seperti KTP, KK, seperti itu, mereka akan mendapatkan username dan password untuk login aplikasi. Setelah mereka mendapatkan username dan password untuk masuk dalam aplikasi, mereka akan mendapatkan jadwal dan nomor antrian untuk memverifikasi berkasnya tersebut. Jika verifikasi berkasnya selesai, maka mereka akan dapat menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut, sehingga mereka
dapat memasarkan usaha bisnisnya tersebut. Kemudian jika mereka menjadikan Semer, mereka tidak perlu melakukan verifikasi berkas dan lain-lain. Dengan mereka registrasi akun untuk mendapatkan username dan password, mereka dapat login. Setelah login, mereka langsung dapat mengakses semua fitur yang ada di gojadi.id. Ini adalah kesempatan atau potensi dari gojadi.id ini, yaitu kesempatannya berupa karena sekarang adalah berkembangnya era disruptif yang mana semua itu serba digital. Itu membuat hampir semua individu mengharapkan kemudahan melalui dunia maya seperti internet. Oleh karenanya, koperasi gojadi.id ini, yaitu koperasi jasa digital, hadir untuk menjawab keinginan individu tersebut, yaitu dengan menyediakan usaha bisnis jasa dengan berbasis internet menggunakan aplikasi gojadi.id. Itu merupakan kesempatan bagi gojadi.id untuk hadir dalam pasar usaha jasa. Terus apa sih keuntungan jika kita pakai gojadi.id? Yaitu yang pertama adalah keuntungan untuk mitra usaha jasa, yaitu ada 5 keuntungan. Yang pertama, memperluas pasar dengan adanya e-marketplace. Jadi ya seperti Tokopedia dan e-marketplace yang lain, yaitu memperluas pasarnya si pengusaha jasa itu sendiri. Jadi mereka nggak perlu branding ke yang billboard seperti itu. Dengan join ke aplikasi kami, insya Allah akan memperluas pasarnya dengan menggunakan aplikasi mobile dan web tersebut. Yang kedua yaitu peminjaman modal untuk usaha jasa dengan asas kekeluargaan. Karena gojadi.id adalah berbasis koperasi, jadi mereka dapat menabung serta dapat meminjam modal di koperasi kami untuk meningkatkan pelayanan mereka. Yang ketiga yaitu simpanan wajib sesuai dengan kemampuan anggota yang disepakati pada awal pendaftaran. Jadi biasanya pada kebanyakan koperasi untuk simpanan awalnya mereka ditemukan seperti misalnya 100.000. Nah, kalau di koperasi kami sesuai dengan perjanjian saja, tidak ada ketentuan khusus untuk peminjaman awal, sehingga memudahkan bagi pengusaha jasa dalam melakukan permodalan di koperasi kami. Yang keempat, ada anggota mitra usaha jasa berhak untuk mendapatkan sisa hasil usaha. Jadi pada setiap akhir tahun itu ada pembagian sisa hasil usaha, yaitu untuk mensejahterakan anggota koperasi kami. Yang kelima adalah tanpa uang tambahan mitra usaha jasa dapat mengiklankan usaha jasanya, ya seperti itu tadi melalui marketplace jasa. Keuntungannya dilihat dari sisi pengguna aplikasinya, yaitu si pencari usaha jasanya, yaitu ada 2, yaitu kemudahan dan pelayanan terbaik. Kalau kemudahannya sendiri itu pengguna dapat kemudahan dalam mencari usaha jasa dan pelatihan usaha yang diinginkan. Jadi biasanya usaha jasa itu kan sulit untuk dicari secara offline. Nah, dengan menggunakan aplikasi gojadi.id, mereka dapat menemukan usaha jasa yang sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian yang kedua adalah best service, yaitu dengan menggunakan gojadi.id mereka dapat mendapatkan pelayanan terbaik dari setiap mitra usaha jasa yang tersedia di gojadi.id, yaitu mendapatkan hasil pencarian usaha jasa dengan rating yang terpercaya. Karena selain dari review pengguna aplikasi, setiap mitra usaha jasa akan mendapatkan badge star service apabila telah menjadi volunteer di pelatihan terpadu, yaitu melalui fitur share tadi. Sekian presentasi dari kami gojadi.id. Mari sama-sama tetap terus berkembang dan tetap dalam keadaan sehat di masa pandemi corona ini. Let's create your passion primarily. Gojadi.id.